Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh ballaghar risalata wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesyukuran kita, dengan keikhlasan kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Sebagaimana janji Allah di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mau bersyukur, niscaya mesti, kata Allah, la azidannakum, pasti aku akan menambahkan nikmatku, kata Allah, untuk kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi jika kalian kufur, jika kalian enggan bersyukur, maka Allah menyatakan inna adzabi lasyadid. Sungguh azab Allah itu teramat pedih. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita baca untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana sudah disampaikan oleh anak kita atau adik kita MC tadi, ya, bahwa dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga kita berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih, barang siapa yang bersalawat satu kali untukku, barang siapa yang bersalawat satu kali kepadaku, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan membalas 10 kali lipat. Satu kali salawat 10 pahala yang kita dapatkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada maghrib ini, kajian kita di waktu yang mulia ini, kita sudah pernah membaca, kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya hadis yang ke-14 tentang jiwa seorang muslim terpelihara. Kita sudah membaca hadis bahwa orang yang beriman, yang pernah bersyahadat, itu tidak boleh diganggu, haram darahnya, dia mulia, kecuali orang yang boleh orang yang boleh dibunuh, itu sesuai perintah pemimpin Islam, itu adalah orang yang melakukan zina, orang yang kemudian membunuh, itu harus dibunuh juga. Hukumannya disebut dengan qisas. Kemudian orang yang murtad, keluar dari agama Islam dengan perintah pemimpin. Dari hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa orang yang berhak menentukan keputusan tersebut adalah pemimpin umat Islam. Jika dikatakan pemimpin, maka agama Islam ini, ajaran yang mulia ini harus ada pemimpin. Jika ada orang yang mengatakan, kenapa orang mengatakan umat Islam ini harus
eh, ikut politik. Kenapa umat Islam ini kan cukup ibadah? Tidak. Ya, Islam ini kalau mau kita tegakkan semuanya maka harus ada pemimpin. Hari ini sudah terasa kalau pemimpin atau tidak ada yang mengatur, repot kita dalam ibadah. Dalam ibadah belum dalam urusan yang lain. Urusan zakat itu butuh pemimpin. Urusan ibadah haji butuh pemimpin. Hari ini kita kan diatur, ya. Kalau tidak teratur payah, ya. Ibadah pun payah, ya. Ikhwatal iman, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemuan kali ini pertemuan ke-15 kita akan membahas hadis tentang etika orang beriman, etika akhlak orang beriman. Akhlak, keutamaan, ya, anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita orang beriman, bahwa hadis yang akan kita baca ini menunjukkan, menerangkan bahwa agama Islam itu peduli dengan akhlak yang mulia. Agama Islam itu ketika Allah turunkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke permukaan bumi ini, maka itu kita sudah diperintahkan untuk menjaga silaturahim. Kita diperintahkan untuk menjaga silaturahim. Dan hari ini kita semua keturunan dari Nabi Adam dan istrinya dan pasangannya Siti Hawa, hari ini kita sudah bersuku-suku, berbangsa-bangsa, banyak bahasa, tetapi kita diperintahkan sesuai ajaran Islam menjaga persatuan silaturahim. Apa bunyi ayatnya di surat An-Nisa ayat pertama? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Surat An-Nisa ayat yang pertama. Apa perintah Allah? Wahai sekalian manusia, ittaqu, bertakwalah, takutlah, taatlah kalian kepada Tuhan kalian, Rabbakum, Tuhan kalian. Taatlah kalian, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang sudah menciptakan kalian min nafsi wahidah, sudah menciptakan kita umat manusia dari jiwa yang satu. Min nafsi wahidah, ulama sepakat jiwa yang satu ini maksudnya tertafsirnya Nabi Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, setelah diciptakan Nabi Adam, wa khalaqa minha zawjaha, Allah ciptakan pasangannya. Siapa pasangan Nabi Adam? Siti Hawa. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah lahirkan dari Nabi Adam dan Siti Hawa ini keturunan laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak. Jadi kita ini, ya, anak dari Nabi Adam, semua manusia ini, agar kita ingat kita ini dari jiwa yang satu. Jadi kalau ada yang sibuk berkelahi, bertengkar hari ini, bermusuh-musuhan, hidung aku pesek, hidung kau mancung, kulit aku putih, kulit kau hitam, semuanya, mata aku sipit, mata kau lebar, jidat tidak ada. Kita ini semua min nafsi wahidah wa khalaqa minha zaujaha, dari Nabi Adam dan Siti Hawa, ya. Apa yang membedakan di antara kita? Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian ini yang paling taat, yang paling bertakwa, yang paling baik, Makanya perintahnya kita jadi orang baik. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebaikan. Di masyarakat pun kita rasakan, yang pilihan itu orang yang paling baik, ya. Yang kita sukai, kita cintai di masyarakat di mana kita hidup yang paling baik, yang paling banyak sedekahnya, mudah senyumnya, banyak membantunya, kata-katanya menyenangkan. Tapi coba lihat orang kalau katanya kasar, kotor, apa istilah bahasa Melayu, pahit lidah. Pahit lidah, tahu lidah pahit tuh? Bicara dia, sikit bicara tegores hati orang. Ini na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita ingin orang yang baik. Nah, begitulah pesan di dalam surat An-Nisa tadi,
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ayat itu ditutup di surat An-Nisa tadi dengan maka takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Yang kepada Allah kalian meminta, dan takutlah kalian dan bertakwalah kepada Allah untuk menyatukan silaturahim, rahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi perintah silaturahim, menyambung silaturahim itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Hukumnya apa? Wajib. Kok bisa wajib, Ustaz? Iya, karena memutus silaturahim itu hukumnya kebalikannya dosa, bukan makruh, dosa. Jadi kalau orang tidak mau silaturahim, tidak mau silaturahim itu apa maksudnya? Dia memutus, dia membuat keributan, ukhuwah persaudaraan dia pecah, masyarakat dia buat onar. Itu. Maka takutlah kepada Allah. Yang kepada Allah kalian meminta, ya Rob, doa kita wal arham, dan pertahankan dan sambunglah silaturahim. Innallaha kana alaikum raqiba. Surat An-Nisa ayat pertama itu ditutup dengan sungguh Allah memperhatikan apa yang kalian lakukan. Sungguh Allah mengawasi apa yang kalian kerjakan. Innallaha kana alaikum raqiba. Raqiba itu kalau bahasa kita sekarang Allah mengawasi. Ya, jadi muraqabah itu CCTV itu bahasa Arabnya muraqabah apa? Pemantau, pengawas, kamera untuk mengawasi. Itulah innallaha kana alaikum raqiba. Sungguh Allah itu lebih hebat mengawasi daripada kamera-kamera yang dipasang orang sekarang. Karena di kanan kiri kita imani karena ada hadisnya, ada keterangannya. Di dalam Al-Qur'an ada raqibun atid, ada malaikat yang mengikuti dan mencatat. Raqibun atid, wa ma yalfidhu, dia tidak akan mengucapkan sesuatu illa ladaihi raqibun atid. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, tidak ada yang terucap dari kita apa yang kita lakukan kecuali ada malaikat yang Allah perintahkan mengawasi dan mencatat. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang alpa. Ikhwatal iman, kita baca hadisnya. Hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Saya ulangi lagi. Hadis ini sebetulnya kalau di dalam kajian kita ini termasuk hadis masyhur. Masyhur itu hadis terkenal, sering kita dengar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim tentang akhlak, etika, karakter orang beriman. Kita terjemahkan. Saya baca tadi 2 kali, insyaallah sudah nangkap ya. Yang pertama falyakul khairan aw liyasmut, yang kedua falyukrim jarahu, yang ketiga falyukrim dhaifahu. Insyaallah mudah. Kita terjemahkan. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita tahu sahabat Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis, sering kita ulang tentang sejarahnya. Yang perlu kita ingat sedikit, mungkin saya ulang lagi, sahabat Abu Hurairah ini pernah menangis, mengeluh, datang kepada Rasulullah nangis, dia minta tolong, ya Rasulullah doakan agar ibuku itu masuk Islam, agar ibunya masuk Islam. Nangis dia. Kenapa? Karena ibunya itu paling benci sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah. Ibunya belum masuk Islam. Nangis dia. Didoakan oleh Rasulullah dan kemudian ibunya masuk Islam. Begitulah kita kalau ingin mencontoh sahabat Rasulullah itu kita berdoa agar keluarga besar kita, keluarga kita ingin dapat hidayah. Kalau kita semuanya insya Allah sudah kita di sini Islam kan?
Enggak perlu ditanya lagi kan. Cuma yang paling penting itu bukan Islamnya sekarang. Kita berdoa semoga keluarga kita yang sudah Islam ini, keluarga besar kita, diberi hidayah, ketaatan, akhlak yang mulia. Itu doa. Kita doakan, ya Allah, karuniakan aku pasangan yang akhlaknya mulia. Ya Allah, karuniakan aku anak keturunan yang akhlaknya mulia. Itu doa kita, dapat hidayah keluarga kita. Kalau Islam kita udah yakin. Bahkan ada istilahnya tuh, umat Islam ini paling banyak Islam KTP katanya. Maksudnya Islam yang labelnya. Tapi kita ingin akhlaknya sehari-hari, kata-katanya, pandangan matanya, senyumnya, ya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa, kata Rasulullah, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, percaya dengan Allah dan beriman adanya hari kiamat, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Fal yukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Yukrim, ikram, memuliakan, menghormati tetangganya. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari kiamat, maka hendaklah dia muliakan dhaifahu, tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat, yang pertama, hadis ini perintah kita untuk berbicara yang baik atau diam. Yang kedua, untuk memuliakan tetangga. Yang ketiga, untuk memuliakan tamu. Tiga, berkata baik atau diam, muliakan tetangga, muliakan tamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini dikatakan oleh seorang ulama, Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar mengatakan hadis ini adalah hadis yang singkat tapi maknanya luas, manfaatnya sangat luas. Perkataannya singkat, kata Rasulullah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Singkat, tetapi inilah menunjukkan agama Islam. Agama Islam yang mengajarkan akhlak yang mulia, agama Islam yang mencintai silaturahim, kehidupan sosial yang aman, tentram, nyaman. Kita ini hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah, untuk menegakkan syariat Allah, maka hidup kita ini harus kuat silaturahimnya, harus bersama, ukhuwah Islamiyah. Umat Islam, orang beriman ini harus bersatu. Jangan umat Islam ini asik pukul memukul, asik hujat menghujat, kelahi. Terasa di masjid ini aja kita kalau ndak damai, hati kita ini ndak terpaut, pecah. Ya, bisa ndak nyaman ibadah. Begitu juga sehari-hari di masyarakat, dalam muamalah kita, kehidupan kita sehari-hari. Maka agama Islam begitu perhatian, bahkan saking perhatiannya jadi ucapan Rasulullah dalam hadis. Bahkan Rasulullah dalam ucapannya mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir ini mewakili dari rukun iman yang 6. Rukun iman ada 6, tetapi Rasulullah cuma sebut 2, karena 2 ini sudah mewakili semua rukun iman. Maksudnya, tidak beriman atau tidak sempurna iman orang Islam yang perkataannya tidak baik, tidak sempurna iman, atau tidak pantas kita ini disebut beriman yang baik kalau kita ini masih menyakiti tetangga kita. Tidak sempurna iman kita, atau tidak pantas kita disebut orang beriman yang baik
belum baik iman kita, belum sempurna iman kita kalau kita tidak muliakan tamu kita. Ikhwatal iman. Jadi kalau ada orang bilang orang Islam itu apa istilahnya sekarang? Radikal, apa lagi? Ya, bismillah. Orang Islam teroris, nauzubillah dan sebagainya. Orang nuduh. Padahal orang yang tidak mengenal Islam tuh ya Allah, kasarnya, kerasnya. Karena dia tidak tahu hakikat agama Islam. Kemarin baru terjadi terakhir berita di Kanada. Satu keluarga orang Islam ditabrak mobil kan, meninggal. Kan demo tuh umat Islam, sampai di Eropa juga demo. Cuma di Indonesia beritanya belum begitu santer. Cuma kita baca, karena dunia hari ini di mana terjadi umat Islam disakiti, sakit hati kita. Kalau ada umat Islam diganggu, kita pun ikut merasa sakit. Dia apa namanya, ditabrak pakai mobil. Orang benci dengan agama Islam, jadi sekedar melihat orang nutup aurat ditabraknya. Nauzubillah tsumma nauzubillah ini. Nah, ternyata ya kalau orang itu mau menuduh Islam atau ngejek Islam orang kafir, coba baca ayat Al-Quran, baca hadis, maka dia akan tahu inilah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, mengajarkan orang itu jadi orang baik. Kita ini kalau sudah amalkan Islam, derajat kita manusia lebih tinggi dari malaikat. Ya, malaikat itu tidak Allah ciptakan tidak ada hawa nafsu. Kita ini diberi akal seperti malaikat, tapi kita diuji dengan hawa nafsu. Maka malaikat tidak ada hisapnya. Malaikat tidak diberi hawa nafsu. Maka malaikat itu di dalam Al-Quran yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu pasti mengerjakan semua perintah Allah. Ya, karena malaikat makhluk yang diciptakan dari cahaya dan menaati perintah Allah dan mengerjakan semua perintah Allah, malaikat. Adapun manusia kita ini ya, diciptakan dari khuliqal kalau ditutup min alaq dari segumpal darah, tapi kalau di Nabi Adam itu dikatakan min tin dari segumpal dari tanah. Ya, ini manusia, kita diberi hawa nafsu. Hawa nafsu kita ini ya itulah karakter tanah, cinta dengan materi. Ya, karakter ciptaan kita ini dari tanah, dari materi, kita cinta dengan materi. Salah tidak, sebetulnya cinta dengan materi tidak selama cinta itu menjadikan kita taat kepada Allah. Jadi harta kita ini, salah orang kaya, enggak. Orang kaya itu bahkan dianjurkan dalam Islam selama dia menggunakan hartanya untuk taat pada Allah. Gimana kita biar bisa bayar zakat? Kecuali kita jadi orang kaya. Zakat mal itu, berapa zakat mal nisabnya? Batas minimal orang wajib zakat mal selama 1 tahun, dia harus punya harta lebih yang tersimpan. Harta yang tersimpan, bukan dipakai. Jadi harta yang tersimpan itu ibarat modal yang tidak terganggu kekayaannya itu. Nisabnya itu selama 1 tahun lebih dari 75 gram emas. Berapa sekarang? 75 gram emas. Ibu-ibu yang tahu nih harga emas. Ya, 1 gram. Kalau mau mudahnya cepat, 1 gram taruhlah 1 juta. Padahal tidak sampai kan. 75 gram seandainya itu berarti 75 juta misalnya. 75 juta modal dalam tabungan tidak pernah kita ini. Kalau udah sampai setahun, nah itu wajib zakat 2,5% itu. Ya. Kalau ada orang punya tabungan seperti itu setahun tidak dizakatkannya, saya ingatkan sekarang. Nah, ini ya, zakat harta itu wajib. Ya. Mau zakat aja kita harus kaya. Mau haji itu wajib bagi yang mampu. Yang mampu itu artinya dia punya bekal untuk perjalanan dan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Perjalanan haji kan kalau Indonesia ini 40 hari kan, 40 hari untuk keluarga yang ditinggalkan, 40 hari bekal dia perjalanan, artinya tiket semua dia bayar. Itu pun harus pakai harta. Dari dulu orang ibadah haji itu memang orang yang mampu, nggak diwajibkan bagi yang tidak mampu. Nah ini, itu pun kaya. Maka Islam itu untuk menegakkan agama Islam ini memang harus kaya. Tapi kekayaan itu dipakai untuk ketaatan. Nah yang tidak bagus itu orang yang cinta materi, tamak, mencari kekayaan, menghalalkan segala cara. Nah, tidak dipikirkannya halal haram yang masuk dalam hartanya dan dibelanjakannya untuk yang haram. Itu na'udzubillah. Itu sangat
artinya dilarang di dalam ajaran Islam. Masuknya halal itu pertama, keluarnya pun harus untuk yang halal. Ada orang masuknya halal tapi dia nggak pandai, keluarnya salah beli misalnya, salah pakai, nggak ada ilmu. Nah, ini bahaya juga. Jadi masuknya halal, keluarnya halal, itu harta orang Islam. Dicarinya dengan cara halal, dibelanjakannya pun untuk belanja hal-hal yang Allah anjurkan, Allah halalkan. Ikhwatal iman, inilah agama Islam. Yang pertama kita bahas dalam hadis ini, barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hari kiamat, datangnya hari kiamat, ini harus keimanan kita. Jadi ini mewakili rukun iman yang 6, diwakili dengan 2 saja oleh Rasulullah. Beriman kepada Allah, tauhid. Karena kalau sudah beriman kepada Allah, yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah, yu'minuna bil ghaibi, beriman pada perkara yang gaib, maka turunannya beriman pada malaikat, nabi, risalah, ya. Kemudian beriman kepada hari kiamat. Nah, ini terkait dengan kehidupan setelah kematian. Kalau kita beriman kepada ini, ya, rukun iman yang 6 diwakili oleh 2, maka kita dianjurkan falyakul khairan. Yang pertama, kita diperintahkan untuk bicara yang baik. Nah, jadi tugas lidah kita ini 2 saja. Lidah ini bicara yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, apa caranya? Diam. Falyakul khairan au liyasmut, pakai sod. Somata artinya sakata. Kalau pakai sin dia sakata, diam. Somata, diam. Diam, jangan banyak bicara. Maka dari hadis ini, obat orang yang tidak terbiasa bicara yang baik, obatnya diam. Kalau dia mau bicara, belajar, pikirkan, sehingga orang tuh tahu berpikir sebelum bicara. Fakir, pikir dulu sebelum keluar kata-kata. Nah, ini dianjurkan di dalam ajaran Islam. Maka orang Islam tuh kalau bicara, masya Allah, ya, dalam Islam ini insya Allah kita dianjurkan berkata yang baik. Apa kabarnya Pak? Bagaimana keadaannya? Kalau ini semoga Allah beri kesembuhan, nah, gitu ya. Yang keluar itu kata-kata yang baik, bukan sumpah serapah, kata-kata yang menyakitkan, ghibah. Ghibah itu gosip, menceritakan keburukan orang lain. Na'udzubillah. Ini tujuannya apa? Agar hidup kita bermasyarakat ini, ukhuwah kita ini, persaudaraan kita, rahim kita yang berasal dari Nabi Adam dan Siti Hawa tadi, ini tidak pecah, terjaga. Ya. Jadi kalau ada hari ini orang berbangga-bangga, keturunannya, nasabnya ndak sama aja. Kita semua dari Nabi Adam. Surat An-Nisa mengatakan min nafsi wahidah. Dalam surat yang lain Allah berfirman, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kami ciptakan kalian laki-laki dan perempuan, apalagi syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kita ini kan masing-masing punya sukunya. Aku suku ini, aku suku ini. Saya Jawa, saya Chinese, saya ada yang dari Jepang sini. Enggak ya? Bangga suku-suku berbangsa-bangsa, li ta'arofu, untuk saling kenal mengenal. Tapi yang jadi perhatian dalam agama Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita, yang paling baik adalah yang paling taat, paling bertakwa. Jadi kalau dalam hadis ini yang paling baik bicaranya, falyakul khairan au liyasmut. Jadi masalah lidah ini diperhatikan oleh Rasulullah karena lidah ini termasuk inti dari silaturahim. Lidah ini, dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda, tidak lurus, tidak sempurna iman kalian sampai lurus hati kalian. La yastaqimu imanu abdin, kata Rasulullah dalam hadisnya, tidak lurus keimanan seorang hamba hatta yastaqima qalbuh, sampai hatinya lurus. Dan tidak lurus hati seseorang, lurus itu artinya baik, dan tidak baik hati seseorang, wala yastaqimu, ya, tidak baik hati seseorang itu hatta yastaqima lisanuh, dan hati seorang hamba itu tidak baik, tidak lurus sampai lurus lidahnya. Lidah lurus ini maksudnya lidahnya itu baik, berkata yang baik,
kebaikan yang diucapkan. Jadi iman hati berkaitan dengan lidah. Ya. Jadi kalau ada orang mengaku beriman, jadi ada diceritakan kepada Rasulullah. Ini ada kisahnya, hadisnya. Berceritalah sahabat, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang tiap malam dia itu qiyam lailnya, kemudian siang hari puasanya, ibadahnya, ya Rasulullah, Masya Allah ibadah perempuan tersebut. Rasulullah kemudian bertanya, bagaimana dia dengan tetangganya, bagaimana dia dengan masyarakat di sekitarnya. Ternyata dikatakan dia berkata kasar, dia sering berkata kasar. Kata Rasulullah, dia di neraka, nanti dia di neraka. Kenapa? Ya, ini kan menunjukkan hakikat keimanan seseorang, lidah. Ya, ini jadi kalau ada orang ngaku beriman, sesuai hadis ini, man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata yang baik. Rasulullah kasih solusi. Kalau tidak bisa berkata baik, au liyasmud, atau diam. Nah, itulah ada kemudian ungkapan diam itu emas. Maksudnya apa? Diam untuk tidak berbicara saat kita tidak perlu bicara. Tapi kalau nahi mungkar, ketika ada orang melakukan maksiat harus kita cegah, nggak boleh diam. Ya, jadi diamnya orang melihat kemungkaran itu disebut dengan perkataan ulama juga, syaitanun akhras, setan yang bisu. Nah, itu ya. Artinya orang itu bersalah juga kalau membiarkan kemungkaran. Maksudnya di sini diam karena tidak bisa bicara yang baik. Nah, makanya orang yang puasa itu ketika dia istirahat dikatakan ibadah, maksudnya ini dia diam. Karena kalau dia bangun nanti dia melakukan yang salah. Tapi kalau dia melakukan ketaatan silahkan. Ya, falyakul khairan. Apa saja perkataan yang baik itu? Zikir, perkataan yang baik. Baca Al-Quran, perkataan yang baik. Menasehati orang lain dengan ikhlas, perkataan yang baik. Mengajarkan, guru yang mengajarkan muridnya, perkataan yang baik. Ya, pembicaraan suami istri tentang maslahat rumah tangga, perkataan yang baik. Pemimpin kepada rakyatnya menasihati agar baik, itu perkataan yang baik. Nasihat kita kepada orang yang bersalah, orang lain gak ngelihat berdua empat mata, itu perkataan yang baik. Banyak perkataan yang baik. Ya, di dalam hadis Rasulullah terangkan, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, sebaik-baik zikir mengingat Allah la ilaha illallah. Dalam satu hadis lain, subhanallah, barang siapa yang mengatakan subhanallah walhamdulillah, maka zikir subhanallah walhamdulillah itu pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Siapa yang tahu jarak antara langit dan bumi? Luas enggak? Luas. Maka dengan zikir subhanallah walhamdulillah itu pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Daripada kita banyak ini subhanallah alhamdulillah. Nah, kalau mau ditambah la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Banyak. Ya, ikhwatal iman, ini perkataan yang baik. Kalau tidak bisa diam. Jadi ini anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga mengajarkan kita adab berbicara. Ya, berbicara itu ketika diperlukan. Ikhwatal iman. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Kita ini mungkin tidak hidup tidak bertetangga. Manusia ini, fitrah kita ini diciptakan hidup, kalau laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dari satu rahim, satu ibu, itu nanti anaknya akan banyak. Itu sudah keluarga. Keluarga yang besar ini itu disebut suku. Mereka tinggal di satu tempat disebut bangsa. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Masya Allah, tidak bisa kita hidup sendiri. Ya, ada yang mau hidup sendiri? Ya, tidak bisa. Mau belanja, ya, jangankan itu. Kita udah lihat di kehidupan kita. Ada orang sakit, butuh tetangga yang membantunya. Oh, ada orang meninggal dunia, itu butuh masyarakat umat Islam di sekitarnya yang fardu kifayah kita untuk orang meninggal dunia. Memandikannya, mengkafaninya, kemudian mensolatkannya. Setelah mensolatkannya apa? Menguburkannya. Kalau sendiri bisa dia mandi sendiri, pasang kafan sendiri. Tidak ada, dia harus disolatkan.
Habis itu dia gali kubur sendiri, masuk sendiri, tutup lagi. Kalau ada kayak gitu lari orang. Nggak ada. Ini jelas ya. Maka Rasulullah katakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Kalau kita ini tidak baik sama tetangga, maka belum sempurna iman kita. Artinya kalau kita ini dengan tetangga masih kasar, tidak mau saling menyapa, apalagi ya, ndak tenang hidup kita. Maka dengan tetangga itu kalau damai, rukun, masya Allah ya. Dan masya Allah di Indonesia ini dibuat pula istilahnya, pemimpin dari hidup bertetangga ini disebut dengan rukun tetangga, Pak RT. Lihat tuh, udah jelas Islam tuh mengajarkan kita rukun bertetangga ini memang harus rukun. Kalau tidak rukun, Allah. Harus ada yang kalau kita salah ada yang nasihati. Dan jangan marah. Itulah berkahnya bertetangga. Ya kalau bayar orang untuk menasihati kita mahal. Konsultan itu kan, konsultan bisnis, konsultan pendidikan hari ini mahal. Hidup bertetangga ini kan enak. Ya kita sakit nggak kelihatan, mana bapak ini nggak ada di masjid. Oh sakit. Ada yang menjenguk, ada yang mendoakan. Masya Allah. Dan ini tanda orang beriman. Tidak sempurna iman kita, kata Rasulullah. Man kana yu'minu billah, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, muliakan tetangganya. Jadi dalam satu riwayat hadis Rasulullah pernah menasihati sahabat itu berulang kali. Saking bosannya sahabat itu dalam hadis mengatakan, kami mengira dari hadis Rasulullah ini, dari nasihat Rasulullah ini, seolah-olah kita ini akan mewarisi tetangga kita. Saking kan seringnya Rasulullah menasihati, hendaklah kalian berbuat baik pada tetangga kalian. Seakan-akan kata sahabat, kita ini kalau meninggal, kita ini harta kita ini untuk tetangga kita. Saking seringnya ya, warisan itu padahal untuk anak keluarga. Tapi saking seringnya Rasulullah mengatakan itu, seolah-olah tetangga itu sama dengan saudara senasab. Saking harus dihormati dan tidak boleh dirusak silaturahim. Nah, jelas ya di dalam itu kaitan orang-orang yang bertakwa itu, wal jarizil kurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Ya salah satu kita berbuat baik itu wal jaril junubi, tetangga yang dekat ya, dan tetangga yang jauh. Jadi ada juga tetangga yang jauh. Siapa tetangga yang jauh? Famili, kaum kerabat yang tidak tinggal di dekat kita. Itu disebut tetangga yang jauh. Famili. Tetangga yang dekat itu yang ada di samping rumah kita. Ya, ini ikhwatal iman, tanda keimanan kita adalah berbuat baik pada tetangga. Yang terakhir, sudah azan belum? Ya. Yang terakhir, wasahibi bil jambi. Wasahibi bil jambi. Man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhirat, hari kiamat, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia muliakan tamunya. Masya Allah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, yang mengaku beriman, orang beriman, hendaklah dia muliakan tamunya. Siapa tamu itu? Ada definisi tamu, udah jelas ya. Tamu itu orang yang mendatangi rumah kita, datang ke rumah kita, tamu. Ya, tamu itu kalau dalam definisi tentu orang jauh, bukan tetangga. Kalau tetangga dekat dari tetangga, tamu itu emang musafir, jauh dia datang. Fal yukrim dhaifahu, maka muliakan tamunya. Jadi ya, ulama ketika membaca hadis ini kemudian ulama mengkaji bagaimana memuliakan tamu. Maka dalam beberapa mazhab fikih, tamu itu yang paling mulia, ini derajatnya dalam mazhab Syafi'i. Hari pertama tamu itu boleh kita memberi makan tamu itu lebih dari makan kita sehari-hari. Kan aslinya kita ini tidak boleh memaksakan diri memberi pada orang lain kecuali seperti yang kita punya, yang kita jadi makanan kita sehari-hari itulah yang kita beri kalau kita ingin sedekah. Tetapi untuk tamu itu dibolehkan dalam mazhab Syafi'i, bahkan dianjurkan ini disukai, dicintai, memberi makan tamu, memuliakan tamu lebih dari kebiasaan kita sehari-hari. Makanya dulu orang-orang tua kita kalau kita dengar cerita itu nyembelih ayam pas ada tamu. Pernah dengar nggak? Mungkin pernah merasakan. Ini karena anjuran dalam mazhab Syafi'i. Jadi anak keluarga itu jarang makan ayam, tapi pas ada tamu orang tuanya nyembelih ayam. Jadi anak-anak di rumah tuh senang, kapan tamu lagi datang? Nyembelih tamu. Nyembelih apa? Ayam. Jangan salah bicara nih ya. Nah, ini ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Cerita siapa? Nabi Ibrahim.
Jadi Nabi Ibrahim itu ketika datang malaikat ke rumahnya, itu padahal malaikat ini nggak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Tamu yang tidak dikenal. Kan tamu itu ada yang dikenal, ada yang tidak dikenal datang. 3 orang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Apa bahasa Al-Qur'annya? Faja'a bi'ijlin samin. Lalu Nabi Ibrahim memerintahkan istrinya bi'ijlin, menyembelih lembu samin yang gemuk. Lembu kan ada pilihan, lembu itu mau yang kurus atau yang gemuk. Nabi Ibrahim menyembelih yang apa? Bi'ijlin samin, yang gemuk. Dalam Al-Quran tamunya 3 orang, yang disembelih lembu gemuk. Itu tanda orang dulu, bahkan hari ini orang Arab tuh makan dagingnya memang banyak ya. Kita nyembelih itu untuk kurban nih lembu yang gemuk ya, untuk tamu 3 orang. Nabi Ibrahim alaihissalam tahu, tapi apa yang terjadi? Ternyata tamunya tidak mau menyentuh daging yang dihidangkan. Kalau dalam bayangan kita mungkin ini dagingnya daging panggang gitu ya, lembu daging panggang, daging lembu panggang gitu. Karena tidak mungkin bayangan kita Nabi Ibrahim dengan istrinya menghidangkan rendang, belum ada di situ. Pakai santan nggak? Belum ada. Bi'ijlin samin, ya dihidangkan. Ternyata nggak disentuh. Takut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika takut, istrinya takut, ini tamu tidak makan. Tamunya menenangkan, jangan takut, kami adalah mursalun, kami malaikat yang diutus. Apa pesannya? Pertama, kami ingin memberitahu bahwa sebentar lagi istrimu Sarah akan hamil. Terkejut istri Nabi Ibrahim, Sarah, dan Sarah tertawa. Dia mengatakan apa? Bagaimana aku melahirkan sedangkan aku adalah wanita yang sudah tua dan suamiku akim, suamiku mandul. Nabi Ibrahim, kata malaikat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lalu Sarah pun hamil, sudah tua. Ini bahasa cerita Al-Quran. Kemudian Nabi Ibrahim punya anak juga dari Siti Hajar. Ikhwatal iman, ini bagaimana memuliakan tamu, ceritanya ada dalam Al-Quran. Tamu yang enggak kenal Nabi Ibrahim disembelihnya. Nah, begitu dalam mazhab Syafi'i. Hari pertama itu dianjurkan, disukai memuliakan tamu itu lebih dari biasanya. Itu boleh dalam syariat. Jadi apa misalnya hari-hari kita enggak makan ayam, datang tamu sembelih ayam, hidangkan ayam panggang, ayam gulai. Itu memang syariat Islam, ada dalam mazhab Syafi'i. Untuk hari kedua dan hari ketiga dihidangkan tamu sesuai dengan apa yang kita makan sehari-hari. Nah, ini dianjurkan 3 hari memuliakan tamu. Selebihnya sedekah. Jadi 3 hari ini belum sedekah, dihitung anjuran. Selebihnya kalau lebih dari 3 hari tamu menginap itu dihitung sedekah ya. Itu bagi tuan rumah, tetapi ada adab bagi bertamu. Apa adab bagi orang yang bertamu? Ada juga dalam Islam. Tidak boleh menyusahkan tuan rumah atau tenggang rasa menghargai, jangan menyusahkan. Maka dalam Islam saling tahu. Bagi tuan rumah tidak menanyakan kapan tamu pergi, bagi tamu pun tidak menyusahkan tuan rumah, mohon izin, terima kasih. Itu adab dalam Islam. Bicaranya baik, silaturahim, muliakan tetangga, dan yang ketiga dalam hadis ini muliakan tamu. Ikhwatal iman, inilah ajaran Islam, tanda kita orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kita sempurna iman kita, kata-kata kita semakin baik, semakin ramah kita pada orang lain, santun pada orang lain, sesama umat Islam, kepada manusia. Kemudian kita muliakan tetangga kita, jaga persaudaraan, hati-hati. Dan pada tetangga ini intinya juga kata-kata juga, cara bicara, sikap kita. Dan muliakan dhaifah, tamu. Tamu kita hargai, tamu kita hormati. Kalau umat Islam semuanya kayak gini, Masya Allah, kemanapun umat Islam ini tersesat kita. Kalau ketemu orang Islam, mulia kita. Karena perintah Rasulullah, muliakan tamu. Maka kita pergi umroh, pergi haji di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu, pas hari Senin atau Kamis biasanya selain bulan Ramadan, itu orang menghidangkan buka puasa. Siapa aja yang duduk, itu dapat kurma, dapat roti, air, Masya Allah. Mereka muliakan. Makanya istilahnya tamu Allah yang datang ke tanah suci. Begitulah kalau kita ke negeri-negeri umat Islam. Semoga ya kalau ini kita lakukan dimuliakan. Dan umat Islam ini ketika saling memuliakan, insya Allah agama Allah ini akan tegak, agama Allah ini akan jaya. Amin ya rabbal alamin.
Ikhwatal iman, bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah anjuran kita untuk menjaga silaturahim, memperkuat hubungan persatuan umat Islam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.